Selamat berjumpa kembali dengan sistem pembelajaran kami, yaitu sistem pembelajaran jaringan khusus untuk mata pelajaran seni budaya. Oke, pada pagi hari ini ya kita akan masuk kembali ke materi baru, tetapi masih ada sangkut pautnya dengan materi yang minggu yang lalu, yaitu kali ini kita masuk pada kritik musik ya, sedangkan minggu yang lalu tentang pementasan musik, pertunjukan musik. Nah, kita bisa lihat di sini peta pembelajarannya ya. Pertunjukan musik dalam kritik ya. Yang pertama di sini pengertian kritik musik, kemudian jenis kritik musik ya, kemudian langkah dan penulisan kritik musik, kemudian mengkomunikasikan kritik musik itu sendiri. Nah, adapun hal-hal yang yang perlu kita ketahui di sini setelah kita mempelajari bab 12 ini, diharapkan semua siswa ya mampu mengidentifikasi aspek-aspek dalam pertunjukan musik ya sebagai objek kritik musik, kemudian ya mengidentifikasi beberapa kritik musik dalam kompetisi musik ya, kemudian menguraikan dasar-dasar pengetahuan untuk melakukan kritik musik, kemudian mampu membedakan jenis-jenis kritik musik, yang kelima mampu menguraikan manfaat jenis kritik ya pedagogik, kemudian yang keenam mampu membedakan langkah-langkah dalam kritik musik ya, yang ketujuh mampu menguraikan hasil pengamatan sebagai bagian dari tahap deskripsi dalam kritik musik. Oke? Ya, kemudian 8 mampu menganalisa aspek musikal sebagai bagian dari tahap analisis formal dalam kritik musik ya, kemudian mampu menguraikan hasil penafsiran terhadap nilai-nilai estetik, kemudian dalam pertunjukan sebagai bagian dari tahap interpretasi dalam kritik musik ya, kemudian menyimpulkan atau memberi penilaian terhadap pertunjukan sebagai bagian dari tahap evaluasi dalam kritik musik. Kemudian yang ke-11 mengkritisi suatu pertunjukan musik ya, kemudian menguraikan kritik musik terhadap satu pertunjukan musik dalam bentuk laporan tertulis. Oke, itu ada 12 poin yang nantinya diharapkan setelah mempelajari bab ini kalian mampu ya melakukannya. Oke. Nah, kritik musik, bicara mengenai kritik musik ya. Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata kritik? Ya, tentu saja ketika kita mendengar kata kritik ini pasti ada hal-hal negatif yang bisa kita simpulkan. Ya, mungkin wah ini kita dipatahkan di sini ya. Proses pembelajaran kita dipatahkan gara-gara kritik musik itu sendiri. Kemudian mungkin dengan adanya kritik ini kita jadi lemah dalam berkarya ya. Ya, tentu saja hal-hal seperti itu yang akan ada di dalam benak kita ya. Kemudian apakah kata kritik ini memiliki arti negatif atau sebaliknya ya? Bersifat membangun atau justru membuat orang takut ya atau marah, bersifat menjatuhkan atau justru mendukung rasa percaya diri seseorang. Nah, itu yang pasti akan ada atau terlintas dalam benak kita ketika kita mendengarkan kata kritik. Nah, apabila kamu adalah pihak yang dikritik, bagaimana respon kamu ketika seorang mengkritik kesalahan yang kamu lakukan dalam pertunjukan ya? Bagaimana perasaan kamu ketika menerima kritik dan penonton yang menganggap bahwa permainan musik kamu tidak sebaik musisi profesional? Nah, itu tentu saja akan ada hal-hal yang kita rasakan ya ketika ada kritik tersebut. Misalkan setelah kita manggung, setelah kita bermain di atas panggung, kita turun pasti akan ada ya. Nah, itu proses kita menangkapnya, menerima kritikan tersebut ya, itu yang dipertanyakan, apakah kita menerima itu dengan positif atau negatif. Nah, apabila kamu adalah pihak pemberi kritik ya, bagaimana kamu mengemukakan kritik? Apa tujuan kamu mengemukakan kritik kepada pelaku atau pemain pertunjukan ya? Kemudian mengapa mengkritik hal
tertentu dari pemain. Kemudian mengapa kamu memberi kritik ketika pemain tidak memainkan suatu karya kolaborasi seni sesuai dengan interpretasi kamu? Nah, kemudian mengapa kamu memberi kritik ketika pemain tidak menggunakan kostum dan properti panggung sesuai dengan seleramu? Nah, ini juga ketika kita menjadi kritikus, ya kebalikannya, ya apa alasan-alasan kita dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan kritik yang kita berikan. Gitu. Nah, dalam bab ini kamu akan diperkenalkan dengan kritik musik dalam pertunjukan seni. Nah, untuk sementara kita lupakan pertanyaan-pertanyaan di atas tentang bagaimana seorang memaknai kata kritik, ya. Mari kita perhatikan beberapa gambar berikut yang memperlihatkan peristiwa pertunjukan di beberapa lokasi yang berbeda. Oke? Nah, kita lihat di sini, ya, ada beberapa pertunjukan dengan lokasi yang berbeda. Nah, tentu saja nomor satu ini kita lihat di atas panggung, ya, dengan penataan yang juga biasa, ya. Di sini juga ada seorang pemain biola juga, ya, di atas panggung dengan permainan sendiri. Kemudian di sini ada pementasan juga, ya, banyak orang, ya. Kemudian di sini ada nomor 4 ini ada orang di atas panggung dengan kostum, ya. Kemudian di sini ada pementasan band. Jadi di sini selanjutnya cari informasi dari berbagai sumber untuk menjelaskan aspek-aspek apa saja yang perlu dikemukakan dalam mengemukakan kritik untuk setiap gambar tersebut. Nah, ini nanti saja kita bahas, kita lanjut saja, ya. Oke. Nah, kita masuk pada bagian A, yaitu pengertian kritik. Nah, apakah kritik? Ya. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik diartikan sebagai kecaman, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik atau buruk terhadap suatu hasil karya. Nah, itu kritik, ya, pendapat dan sebagainya. Nah, kritik akan membawa ke arah kemajuan jika diterima dengan akal pikiran yang sehat dan maju. Kritik bagi sebuah karya seni, baik koreografi, komposisi sastra, rupa dan artefak lainnya, sudah suatu hal yang utama untuk kemajuan positif. Ya, tentu saja, ya, jangan dengan adanya kritik ini malah kita mundur. Tapi sebenarnya kalau kita ambil secara positifnya, dengan adanya kritik, ya, berarti itu adalah salah satu tahap, ya, untuk kemajuan proses berkarya kita, ya. Karena sebenarnya proses berkarya ini yang banyak melihat, ya, yang banyak menilai yaitu orang lain, bukan kita sendiri, ya. Mungkin menurut kita ini sudah bagus, tetapi kan orang di luar sana yang menyaksikan pasti ada juga referensi-referensi yang mereka lihat, kemudian mereka bandingkan dengan apa yang kita lakukan, ya. Kalau misalkan dengan referensi yang mereka lihat itu tidak sebanding dengan yang kita lakukan, nah, maka tentu saja kritik itu akan ada, tentu saja kritik itu akan timbul. Kenapa ini kurang, ini beda dengan pertunjukan yang saya lihat di sana misalnya, ya. Nah, itu akan jelas akan terjadi. Kemudian positifnya yang kita ambil, ya, dari kritik ini, ya, berarti proses berkarya kita ini dinilai orang, ya, dinilai orang. Setelah mereka nilai, mereka akan mencoba memperbaiki, ya, kemungkinan hal-hal yang kurang tepat dalam proses berkarya kita. Nah, sehingga dikatakan di sini kritik itu kalau kita ambil secara positif berarti kritik tersebut adalah kritik yang membangun, ya, kritik yang membangun. Nah, jika diterima dengan akal pikiran yang sehat dan maju. Nah, kritik bagi sebuah karya baik koreografi, komposisi sastra, rupa dan artefak lainnya adalah suatu hal yang utama untuk kemajuan positif, ya. Berdasarkan pengertian dari sumber itu, maka kritik musik dalam pertunjukan seni berdasarkan pengertian dari sebuah itu, maka kritik musik dalam pertunjukan seni dapat diartikan sebagai
pertimbangan baik atau buruk terhadap kemampuan seseorang atau kelompok dalam memproduksi musik, lagu, atau karya musik dalam pertunjukan seni. Dengan kata lain, kritik musik dalam pertunjukan seni ya memperlihatkan objek dari kritik, yaitu musik ya, yang berhubungan dengan nada, ritme, harmoni, ya, intensitas, warna suara, interpretasi dan ekspresi. Jadi seperti itu. Nah, apalagi kalau yang mengkritik ini adalah kritikus terkenal. Ya tentu saja jika kita mengambil itu sebagai hal yang positif, berarti itu adalah masukan yang sangat baik untuk kelangsungan dan perkembangan menuju karya yang sempurna ya, atau menuju kesempurnaan dalam berkesenian seperti itu. Nah, pernahkah kamu menyaksikan acara Indonesian Idol? Nah, ini sangat nyata ya, ketika kita menonton Indonesian Idol, tentu saja setelah seseorang bernyanyi ya pasti akan ada masukan ya, kritik. Tapi kritik di situ adalah kritik yang membangun. Ya, akhirnya ketika hari ini dia dikritik dengan masukan-masukan yang bagus, ya membangun, minggu depan dia tampil lagi pasti sudah lebih bagus lagi. Sehingga makin lama dia belajar dari kritik itu, ya lama kelamaan apa yang dia tampilkan itu semakin sempurna. Nah itu seperti itu kan sangat nyata kalau kita lihat di Indonesian Idol atau beberapa kompetisi-kompetisi ya, seperti Akademi Fantasi Indonesia ya, ada juga Indonesia Mencari Bakat, ada kontes dangdut Indonesia ya, atau bentuk kompetisi lainnya yang disiarkan di beberapa stasiun televisi. Nah, kritik ini juga bukan hanya yang berupa kita lihat pada Indonesian Idol atau kompetisi-kompetisi ada di televisi, tapi juga ketika kita mengikuti lomba, ya tentu ada juri di situ, ya. Setelah biasanya pengumuman, ya, atau biasanya sebelum pengumuman hasil lomba, pasti akan ada masukan dari para juri. Nah itu untuk apa? Ya untuk memberi penjelasan, ya agar kedepannya ketika kita berkesenian atau kita berkarya itu akan lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya kalau untuk lomba kita belajar daripada kekurangan, ya kita belajar daripada kekurangan. Nah itu bagusnya seperti itu. Jadi biasanya kalau lomba malah ada orang ketika ada penyampaian seperti itu, mereka pesertanya malah lari atau pergi. Nah sebenarnya itu salah ya. Alangkah baiknya kalau kita mengikuti ya apa yang disampaikan, ya agar yang pertama agar kita puas, kemudian kita tahu letak kekurangan kita dan kita tahu letak kelebihan orang lain. Nah itu, jadi kita selalu belajar daripada kesalahan ya. Jadi kita pertahankan yang sudah bagus, kemudian kita ambil yang kelebihan orang lain, kemudian yang kurang bagus kita coba perbaiki. Jadi seperti itu cara menanggapi kritik dan saran. Oke? Nah, sekarang coba bayangkan apabila salah satu juri yang memberi komentar itu adalah kamu sendiri. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau tadi kita yang dikritik, sekarang kita yang menjadi kritikusnya atau kita sebagai juri. Cobalah amati beberapa pertanyaan berikut dan jawablah dalam kolom yang tersedia. Nah ini kita lihat ya. Apakah kamu memiliki pengalaman atau pernah mengamati secara teliti lagu-lagu yang dinyanyikan peserta lomba? Nah ini yang perlu kita perhatikan ya. Apakah kamu memiliki pengetahuan atau pengalaman mendengar lagu-lagu atau musik dari ya beragam genre atau jenis musik? Kemudian yang ketiga, apakah kamu memiliki wawasan untuk menjadikan lagu yang dinyanyikan peserta lomba menjadi lebih menarik bagi penonton atau pendengar? Nah, ketiga hal ini juga perlu dimiliki oleh seorang kritikus. Ya, ini kebalikannya kalau kita yang menjadi pengkritik. Nah, otomatis kalau kita mengkritik sebuah karya atau sebuah pementasan atau sebuah
perlombaan, ya. Kita harus memiliki dasar juga untuk mengkritisi, ya. Kita harus memiliki pengetahuan yang lebih, ya. Kalau bisa lebih daripada peserta lomba itu sendiri, ya. Karena kita akan memberi saran nantinya. Kita akan memberi masukan atau kritik yang membangun, ya, pada peserta lomba, ya. Nah, kita amati apa yang mereka lakukan, kemudian kita coba analisa. Kita lihat, ya, kekurangannya di mana. Setelah itu kita coba bandingkan dengan apa yang pernah kita lihat atau pengalaman-pengalaman kita dalam berkarya, ya, atau pengalaman-pengalaman kita dengan melihat karya-karya orang lain yang lebih bagus, kemudian kita bandingkan. Setelah itu mulai kita coba memberi masukan pada mereka. Nah, hal tersebut itu sangat penting, ya. Artinya di sini kita harus memiliki pengetahuan. Kalau kita mau mengkritisi musik, ya tentu saja kita harus tahu seluk-beluk, ya, genre apapun dalam bermusik, ya, aliran apa saja dalam bermusik itu, ya. Misalnya, ya, kita sebagai juri, kemudian kita ini juri yang hanya selalu mendengarkan lagu pop, sementara kita ditunjuk sebagai sementara di dalam perlombaan itu atau kompetisi tersebut berbagai macam genre yang dimainkan. Nah, tiba-tiba ada keluar di situ lagu jazz atau lagu rock. Karena dasar kita hanya selalu mendengarkan lagu pop, maka, ya, dalam hal mengkritisi lagu jazz atau lagu rock akan terdapat kekeliruan untuk kita sendiri dalam menilai, ya, karena kita tidak paham, ya, kita tidak paham. Tapi kalau kita juga sering mendengarkan lagu jazz, sering mendengarkan lagu rock, sering mendengarkan semua aliran, maka, ya, itu akan sangat membantu kita dalam mengkritisi. Walaupun dalam kompetisi tersebut berbagai macam genre musik yang disajikan, oke? Ya, jadi sangat penting, ya, seorang kritikus itu untuk mengetahui segala macam tentang musik. Oke, nah, peranan juri dalam suatu kompetisi atau pertunjukan musik dapat disamakan dengan orang yang memberi kritik atau kritikus, ya. Kritikus tidak hanya dipandang sebagai penilai, tetapi juga sebagai seorang apresiator, yaitu seseorang yang dapat menghargai karya yang sedang diamati. Nah, itu. Jadi bukan cuma menilai, tapi kita harus mampu juga menghargai suatu karya. Dalam hal ini, ya, penyampaian nanti yang akan kita sampaikan ketika kita memberi saran, tentu saja karena dilandasi dengan penghargaan, tentu saja saran yang kita berikan tentu berbau positif atau saran-saran yang membangun, ya, membangun. Nah, kemudian di poin ketiga tadi dikatakan, apakah kamu memiliki wawasan untuk menjadikan lagu yang dinyanyikan peserta lomba menjadi lebih menarik bagi penonton atau mendengar. Nah, kita harus punya ini juga. Setelah kita memberi masukan, ya, kita juga harus memberi solusi, ya. Setelah kita memberi kritikan, tentu kita harus bisa memberi solusi, ya. Nah, misalkan menurut kita, nah, ini pertunjukannya tadi bagian-bagian ini kurang menarik, ya. Solusinya apa? Ya, kita harus beri masukan. Nah, agar lebih menarik kita harus bikin seperti ini. Jangan kita hanya mampu mengkritik tapi kita tidak mampu memberikan solusi. Nah, itu juga akan menjadi pertanyaan bagi para peserta, ya. Dan dipertanyakan juga kemampuan kita untuk mengkritisi atau menilai. Oke? Nah, itu. Seperti itu. Jadi seseorang, ya, harus memiliki beberapa kemampuan dasar dalam mengkritisi. Oke. Nah, kedua, seorang kritikus harus memiliki kemampuan atau pengalaman mendengarkan lagu dari berbagai, ya, musik seperti pop, jazz, klasik, barat, keroncong, dangdut, ya, tradisi dan lain-lain.
tidak hanya memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang lagu yang beragam jenis atau genre musik, tetapi seorang kritikus harus memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang gaya lagu dari masing-masing genre tersebut, ya. Ingatkah kamu materi pelajaran yang pernah kita bahas dalam bab 3 di semester 1 itu, ya? Ya, dalam bab ini kita pernah membahas tentang musik sebagai simbol. Nah, nilai-nilai estetik dalam musik dan estetika musik. Nah, nilai-nilai estetik dalam lagu atau musik memperlihatkan gaya dari lagu atau musik yang dinyanyikan. Nah, selain itu seorang kritikus juga harus memiliki pengetahuan tentang tingkat, ya, kesulitan lagu yang dinyanyikan atau dimainkan oleh musisi atau penyanyi dan pemain musik. Ya, bagaimana suatu lagu atau musik sebaiknya dihasilkan oleh musisi, ya, penyanyi atau pemain musik, sehingga terdengar lebih menarik bagi penonton atau pendengar. Nah, ini ya, terkadang dalam penilaian misalnya ada vokal grup, ya, perlombaan atau kompetisi vokal grup, ya, terkadang ada juri yang hanya bisa melihat kualitas vokalnya, ya, kemudian cara membawakannya, tetapi terkadang mereka lupa, ya, tentang tingkat kesulitan daripada sajian tersebut, ya, itu. Nah, tingkat kesulitan ini makanya kita perlu mengetahui dasar-dasar tentang musik itu sendiri, ya. Jadi kita tahu, wah, ini tingkat kesulitannya seperti ini. Dia menggunakan akord ini, kemudian vokalnya juga mengikuti pergerakan akord tersebut, ya. Misalnya dalam vokal grup, akord yang kita mainkan misalkan C mayor yang biasa, ya. Vokal mengikuti juga pergerakan C mayor tersebut. Nah, itu masih biasa. Tetapi misalkan di situ akornya yang disajikan misalkan C11, G11 atau mayor 7 misalkan. Nah, kemudian vokal ini dibagi dengan mengikuti pergerakan akor tersebut. Wah, itu akan beda dengan akor yang biasa. Sementara yang kita lakukan adalah akor misalkan G11, itu akan rumit. Pembagian suaranya pasti akan terasa rumit karena tidak sering kita lakukan, ya, akan terasa di situ nada-nada yang miring, ya. Nah, dengan menggunakan memiliki pengetahuan tentang akor dalam bermusik, ya, kita tahu sendiri akor tersebut sangat sulit untuk kita lakukan. Misalnya, ya, kita main gitar saja agak susah, posisi jari, kemudian dari suara yang dihasilkan akor tersebut itu sudah terasa aneh, ya, terasa agak miring, beda dengan akor-akor yang lain yang normal biasa. Nah, ketika suara itu dibagi mengikuti pergerakan akor tersebut, maka akan terasa sulit ketika kita melakukannya. Nah, ini kita harus paham, berarti tingkat kesulitannya di situ. Atau tiba-tiba kita mengadakan overtune tanpa menggunakan jembatan. Overtune tanpa menggunakan jembatan tentu akan lebih sulit karena di situ diuji solfeggio kita, ya, bagaimana kita mampu menangkap nada, ya, tanpa ada cluenya, tanpa ada nada, ya, penanda. Nah, itu. Nah, ini kalau kita tidak paham tentang hal-hal seperti itu, maka kita tidak tahu letak kesulitan musik atau aransemen itu di mana. Nah, jadi perlu juga seorang juri, ya, untuk mengkritisi hal-hal tersebut itu perlu pengetahuan tentang akar tersebut. Oke? Ya. Nah, ketiga, seorang kritikus harus memiliki wawasan untuk memahami bagaimana suatu lagu atau musik sebaiknya dihasilkan oleh musisi, penyanyi atau pemain musik, sehingga terdengar lebih menarik bagi penonton atau pendengar.
Jadi bukan cuma mampu mengkritisi, tapi dia mampu memberi saran baiknya seperti apa untuk lebih menarik bagi mata atau telinga penonton. Oke, seperti itu. Nah, kita masuk pada bagian B, yaitu jenis kritik dalam pembelajaran. Nah, dalam bukunya kritik ini rupa CMC Bangun 2011 ini mengemukakan 4 jenis kritik seni, yaitu kritik jurnalistik, ya, pedagogik, ilmiah, kemudian dan populer. Nah, berdasarkan nama jenisnya, apakah kamu ya mengerti apa pengertian dari keempat jenis kritik tersebut? Ya, jadi ada kritik jurnalistik, ada kritik pedagogik, ya, kritik ilmiah, kritik populer. Nah, jadi saya sudah jelaskan beberapa minggu lalu pada pelajaran seni rupa, ya, kritik seni rupa. Nah, ada 4 bentuk jenis kritik. Nah, di antara keempat jenis kritik itu, dalam bab ini kita akan lebih memfokuskan, ya, pembahasan pada kritik pedagogik, ya. Nah, biasanya objek kritik adalah karya musik para siswa, nah, baik yang dinyanyikan secara individual atau solo maupun kelompok. Nah, tujuan dari kritik pedagogik adalah untuk memotivasi bakat dan potensi siswa di sekolah. Nah, ini kritik pada pedagogik, ya. Ini kita gunakan untuk di sekolah, ya. Karena tujuannya untuk memotivasi bakat dan potensi siswa di sekolah. Nah, mengapa kita perlu memahami kritik pedagogik? Ya, mengapa? Kritik pedagogik dipandang dapat memotivasi bakat dan potensi siswa di sekolah. Itu sebabnya kita perlu memahami kritik ini. Nah, kritik pedagogik dipandang penting, ya, dipahami, karena materi tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran musik di sekolah. Seperti halnya kamu mempelajari konsep-konsep musik, ya, permainan menarik dan pertunjukan musik. Nah, sebagai bagian dari proses pembelajaran, di satu sisi kritik pedagogik bertujuan untuk membuat siswa yang dikritik mengetahui kekurangannya dalam permainan musik dan memahami mengapa kekurangan terjadi. Selain itu, kritik pedagogik bertujuan untuk memberi pengalaman pada siswa yang dikritik maupun siswa yang mengkritik untuk belajar berargumentasi atau berani mengemukakan pandangannya tentang musik atau lagu. Oke, jadi ini tujuan daripada kritik pedagogik itu sendiri. Ya, jadi kalau di sekolah kita menggunakan kritik pedagogik karena selain kita mengkritisi, secara tidak langsung kita juga sudah belajar, ya, mengetahui untuk lebih dalam. Oke. Nah, melalui pemahaman tentang kritik pedagogik, seseorang siswa tidak hanya dapat menilai hasil karya musik siswa lain dengan mengatakan benar atau salah, bagus atau tidak, ya, bagus saja, tetapi siswa, ya, dapat memberi penjelasan atas penilaiannya tersebut sebagai upaya untuk memotivasi bakat dan potensi siswa lain. Jadi memang kalau di sekolah ini sebenarnya yang perlu kita laksanakan dalam khususnya kritik pedagogik ini, yaitu selain kita memberi masukan, kita juga memberi dorongan, ya, agar misalnya para siswa nanti diberi tugas untuk mengkritisi. Jadi bukan hanya memberi nilai pada karya temannya, tapi juga mampu mendorong temannya agar tetap semangat untuk berkarya. Jadi jangan dipatahkan, ya, jangan dipatahkan. Nah, itu kalau kita berkiblat daripada kritik pedagogik itu sendiri, oke? Karena ini dalam lingkup sekolah. Oke. Nah, kemudian kita masuk pada C, langkah-langkah dan penulisan kritik musik. Nah, bagaimana cara menyampaikan kritik musik? Ya, kritik itu dapat terungkap lewat cara-cara seperti berikut. Kita lihat yang pertama, ya, kritik hendaknya disusun dengan kata-kata yang sopan dan terarah. Ya, kemudian kritik hendaknya tidak disusun secara emosional. Oke, saya rasa kita bisa pahami ini, ya, kalau secara emosional, ya,
Jadi penuh dengan pertimbangan, jangan hanya eh, mengkritik sesuai dengan kemauan kita, ya. Harus perlu dengan pertimbangan. Kemudian kritik yang baik adalah memberikan jalan keluar, mengatasi kekurangan dan kelemahan karya seni menuju perbaikan dan kepuasan. Nah, ini kritik yang baik. Jangan hanya kita mengkritisi tapi kita tidak memberi solusi. Nah, yang keempat yaitu ungkapan kritik hendaknya menjadi dasar analisis suatu karya seni. Nah, itu penting. Yang kelima, bagaimana kritik pedagogik dilakukan dalam pembelajaran musik di sekolah. Nah, kita tahu sendiri, kritik pedagogik berarti bertujuan untuk membangun, mendorong siswa agar tetap berkarya, bukannya menjadi patah semangat, ya. Oke. Nah, pada hakikatnya aktivitas kritik seni berhubungan dengan aktivitas musik yang dilakukan secara konkret berdasarkan teori kritik yang dikemukakan, ya, sebagaimana dikutip oleh Warum. Dalam teori kritik seni dikenal 4 tahap, yaitu deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi atau penilaian. Nah, untuk dapat mengungkapkan kritik berdasarkan keempat tahap atau langkah itu, terlebih dahulu kita bahas dulu masing-masing pengertiannya. Nah, tahap deskripsi yaitu, ya, mengacu pada suatu proses pengumpulan data yang secara langsung diperoleh oleh kritikus. Nah, dalam tahap ini kritikus hanya mengemukakan hasil pengamatannya terhadap suatu objek, yaitu musik atau pertunjukan musik, ya. Melalui penilaian bagus atau tidak bagus, benar atau salah, tidak masuk dalam tahap ini, ya. Cuma dia mengamati saja, mengamati apa saja yang ada dalam tampilan tersebut. Misalnya mengemukakan pengamatan kritikus terhadap permainan musik siswa lain dalam mengemukakan bagaimana cara siswa itu mengekspresikan musik yang dimainkan. Dalam tahap ini siswa yang beri kritik tidak mengatakan bahwa permainan musik tidak ekspresif atau kurang bagus. Nah, perhatikan contoh kritik musik dalam tahap deskripsi berikut ini. Nah, kriteria utama musik pop adalah mudah dipahami sehingga harus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kebanyakan masyarakat. Musik pop ini harus mampu menawarkan aspek identifikasi para penggemar dengan idolanya sehingga faktor non musikal tidak kalah penting, malah lebih penting. Oke, jadi ini cara-cara bentuk penulisan kritik sendiri, ya, berdasarkan tadi deskripsinya. Nah, jadi itu jangan dulu kita bilang tidak bagus atau bagus, ya, tapi kita bahas dulu mengenai musik yang mereka sajikan, ya. Pada sisi instrumentasinya semula menggunakan gitar, bass, drum set, vokal, kemudian diperluas dengan keyboard dan sebagainya. Akhirnya tidak ada instrumen yang khas pada musik pop. Nah, bisa saja penyanyi pop diiringi oleh orkes simfoni, itu hanya aspek kuantitas, ya, bukan kualitatif. Nah, bahkan zaman sekarang ini kebanyakan pemain alat musik diganti dengan program dengan komputer karena lebih murah dan lebih mudah untuk prinsip standarisasi. Oke, ya, itu cara-cara penulisan kritik. Nanti untuk lebih lengkapnya nanti lebih bisa dibaca pada ebook yang saya sudah bagikan. Oke. Nah, ini lagi contoh, ya, contoh kritik musik dalam tahap analisis. Kalau tadi dalam tahap deskripsi, ini dalam tahap analisis. Nah, kemudian contoh kritik musik dalam tahap realitas pop yang artifisial, ya. Nah, sehingga sampai pada tahap akhir tadi. Nah, kita masuk pada bagian D, mengomunikasikan kritik musik. Setelah kamu memiliki pengalaman atau pemahaman tentang langkah-langkah dan penulisan kritik musik, maka muncul pertanyaan selanjutnya, bagaimana kritik musik itu dikomunikasikan? Ya, kita
Kritik musik tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Secara tertulis, kritik musik sebaiknya memiliki sistematika penulisan yang mencakup yang pertama pendahuluan, kemudian deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi. Nah, sebagai bahan kesimpulan, nah bagaimana kamu melakukan tahapan apa namanya dalam tulisan? Nah, mari awali dengan mengunjungi suatu pertunjukan atau konser musik. Nah, perlu diingat bahwa musik yang akan dimainkan dalam pertunjukan atau konser tersebut harus benar-benar kamu pahami dengan baik. Kemudian buatlah catatan-catatan tentang pertunjukan musik itu yang kamu pandang penting. Setelah itu buatlah laporan tulisan, ya. Terdiri dari yang pertama pendahuluan, ya bisa lihat di sini nanti. Ini ada hubungannya nanti dengan penugasan ya yang akan kita buat. Pendahuluan, kemudian deskripsi, kemudian analisis, kemudian interpretasi, kemudian evaluasi. Jadi dibaca baik-baik penjelasan tentang pendahuluan, deskripsi itu seperti apa, ya, analisis seperti apa, interpretasi seperti apa, evaluasi itu seperti apa. Oke. Nah, kemudian di sini nama, ya, ini kelas judul, ya, pendahuluan. Nah, pada judul ini mungkin di sini yang ditulis yaitu judul tentang pertunjukan musik yang sedang diamati, oke, yang akan dikritisi. Misalnya pertunjukan musik tradisional, nah seperti itu. Jadi itu. Kemudian pendahuluan, musik tradisional adalah ini, ya. Kemudian deskripsinya, ya, kita mulai jelaskan di situ apa itu musik tradisional. Kemudian masuk pada analisis, kemudian masuk pada interpretasi, kemudian kesimpulan, evaluasi. Seperti itu bentuknya, ya. Ya. Oke, kita masuk pada rangkuman. Nah, seperti halnya pertunjukan musik, kritik musik dipandang penting untuk dilibatkan dalam pembelajaran musik di sekolah. Nah, karena siswa dapat memperoleh pengalaman empiris, ya, dalam mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan musikal mereka melalui kritik terhadap suatu pertunjukan musik. Nah, kritik musik khususnya jenis kritik pedagogik tidak hanya bermanfaat bagi siswa yang memberi kritik, oke? Sebagai catatan itu, ya, tetapi juga pada siswa yang diberi kritik, yaitu memotivasi dan meningkatkan potensi musik siswa di sekolah. Nah, dalam prosesnya, kritik seni termasuk kritik musik dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi. Nah, dalam tahap deskripsi, siswa hanya menggambarkan fakta-fakta yang mereka temui dalam permainan atau pertunjukan atau konser musik itu sendiri. Kemudian tahap analisis formal memperhatikan kemampuan siswa untuk memfokuskan perhatian pada aspek musikal, ya, dari suatu pertunjukan. Tahap interpretasi kemudian memperlihatkan, ya, kemampuan siswa untuk menafsirkan atau memaknai simbol-simbol dan nilai-nilai estetik yang ada dalam suatu pertunjukan. Nah, dalam tahap interpretasi siswa dituntut untuk, ya, penafsiran, ya, berdasarkan pemahaman, menafsirkan, ya, berdasarkan pemahaman mereka atas musik yang dimainkan dalam suatu pertunjukan. Nah, pemahaman mendalam itu harus didukung pula oleh banyaknya referensi, ya, perlu adanya referensi tentang berbagai macam jenis musik atau pementasan musik. Nah, sebagai upaya mereka untuk mengungkapkan makna dari simbol dan nilai-nilai estetik tersebut. Dan jangan lupa, misalkan karya tersebut yang dibawakan berupa pop, maka kita harus tahu karakteristik dari lagu pop itu sendiri, yaitu yang merupakan makna dan simbol. Begitu jazz yang tampilkan, kita harus tahu karakter dari jazz itu seperti apa, simbol-simbol yang ada di dalamnya seperti apa. Artinya simbol ini bentuk-bentuk permainannya, apakah itu sudah menandakan karakter daripada musik jazz atau rock atau pop itu sendiri. Itu yang maksudnya simbol-simbol, ya. Nah,
Kritik musik kemudian dapat dikomunikasikan melalui tulisan maupun lisan. Dalam tulisan, kritik musik dilakukan dengan menuliskan. Ya, kelima, ya, bentuk-bentuk kritik penulisan. Ya, oke. Kita masuk kemudian refleksi. Ya, dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab ini adalah kemampuan siswa dalam melakukan kritik musik yang bertujuan untuk memotivasi dan meningkatkan potensi siswa di bidang musik khususnya dan seni umumnya. Pemahaman untuk melakukan kritik musik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai memperlihatkan kemampuan siswa untuk menghargai pengetahuan dan wawasan musik pihak yang dikritik. Toleransi antar siswa, peduli, santun, responsif, kerjasama, sikap santun, jujur, cinta damai, dan merefleksikan pula sikap anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Nah, jadi hal-hal ini perlu kita perhatikan. Jadi saya ulangi lagi, ketika kita mau mengkritik, kita harus paham seluruh aspek-aspek yang ada di dalam objek yang akan kita kritik tersebut. Oke? Kemudian kita harus mampu memberi solusi seperti apa bagusnya. Nah, kemudian dalam menyampaikan kita perlu santun, ya, tidak boleh kritik tersebut merupakan cara untuk kita mematahkan, ya, teman-teman kita yang akan kita kritik. Tapi bagaimana caranya? Kita harus mengangkat mereka agar tetap semangat. Nah, karena itu ada hubungannya dengan cara kita mengkritik sesuai dengan pedagogi. Oke? Ya, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Sampai ketemu dengan pelajaran yang baru lagi pada minggu depan. Oke, nanti tugas akan saya kirimkan melalui chat di grup. Oke, saya harap kita tetap semangat dan jaga kesehatan.